Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi di tutorial Excel di channel ini. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai Goalseek, yaitu tool Excel yang digunakan untuk mendapatkan solusi terbaik. Berapa sebaiknya input yang harus digunakan untuk menghasilkan output yang diharapkan. Dari situ kita juga tahu bahwa Goalseek punya keterbatasan, yaitu dia hanya bisa menangani perubahan satu input atau variabel saja. Sedangkan di dunia nyata mungkin melibatkan banyak variabel dan batasan-batasan yang harus dikombinasikan perubahannya untuk mendapatkan hasil terbaik. Nah, disinilah kelebihan dari Solver. Ia bisa menutupi semua kekurangan dari Goalseek sehingga menjadikannya tool yang sangat powerful untuk diaplikasikan dalam bidang usaha atau bidang-bidang lainnya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Secara default, Solver tidak bisa ditemukan pada ribbon tab. Untuk menampilkannya pada ribbon tab, kita terlebih dahulu harus menampilkan tab developer pada ribbon tab. Caranya, pilih tab file, kemudian pilih option. Pada customize ribbon, pilih atau beri centang di sini di sebelah kanan pada tab developer. Oke. Nah, sekarang tab developer sudah muncul pada ribbon tab. Nah, untuk mengaktifkan Solver, kita bisa pilih tab developer, kemudian pilih Excel Add-ins. Nah, pada kotak dialog Add-ins, ini kita bisa beri centang pada Solver Add-in, kemudian klik OK. Maka sekarang Solver sudah diaktifkan. Nah, Solver dapat ditemukan pada tab data pada kelompok Analyze. Ini adalah Solver. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana Solver ini bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan perencanaan produksi. Oke. Misalnya, kita ingin mendapatkan profit 20%. Tentu saja di sini kita bisa mengubah harga. Kita bisa menaikkan harga atau bisa menekan biaya-biaya. Oke. Sekarang di sini kita akan menggunakan Solver ini untuk mengubah setiap beberapa elemen yang ada pada input ini pada nilai terbaik untuk mendapatkan 20% dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang kita buat yang ada di sini. Artinya harga tidak boleh lebih besar dari 800, biaya produksi per unit tidak boleh lebih besar dari 550, dan biaya penjualan per unit tidak boleh lebih besar dari 100. Ini adalah batasan-batasan yang perlu diakomodasi oleh si Solver. Nah, sekarang ini adalah sel target yang akan kita ubah. Pilih Solver. Di sini set objektifnya secara otomatis akan terpilih. Kemudian di sini kita bisa pilih untuk mengubahnya menjadi angka tertentu. Misalnya di sini kita ambil 20%, jadi kita pakai 0,2 seperti ini. Kemudian dengan mengubah sel yang ada di sini. Oke. Nah, disinilah tempat kita menempatkan batasan-batasan untuk persyaratan-persyaratan yang harus diakomodasi oleh Solver. Misalnya, kita bisa batasi harga ini, dia tidak boleh lebih besar dari 800. Oke, maka kita pilih Add. Kemudian pada bagian Cell Reference-nya kita pilih harga. Lebih kecil atau sangat sama dengan 800, artinya dia tidak boleh lewat dari 800. Oke, kita add lagi, kita tambahkan batasan yang lain. Biaya produksi per unit tidak boleh lebih besar dari 550, maka di sini kita bisa pilih lebih kecil atau sama dengan 550. Jadi 550 angka tertingginya. Kita add lagi. Nah, untuk biaya penjualan per unit kita bisa pilih di sini dia tidak boleh lebih besar dari 100. Artinya kita bisa pilih di sini lebih kecil atau sama dengan 100. Dengan kata lain, 100 adalah nilai maksimumnya. Oke, kita tambahkan constraint lain lagi misalnya. Nah, yang penting untuk diketahui di sini misalnya semua elemen ini tidak boleh bernilai desimal. Tentu saja karena di dunia nyata koma-koma misalnya untuk biaya produksi per unit, koma mungkin bisa jadi, tapi terkadang
ada beberapa nilai yang tidak realistis jika digunakan angka desimal. Oke, jadi kita bisa pilih di sini constraint-nya adalah integer. Kemudian klik OK. Nah, sekarang pada bagian select a solving method, kita bisa biarkan pada kondisi defaultnya yaitu GRG nonlinear. Kemudian kita bisa pilih langsung solve. Maka sekarang bisa didapatkan di sini, kita lihat di sini profit sudah kita dapatkan 20% dengan merubah beberapa elemen yang ada pada bagian input. Klik OK jika sudah selesai. Nah, kita beralih ke contoh berikutnya. Di sini misalnya kita sedang merencanakan produksi. Kita akan menentukan berapa jumlah dari 5 produk ini yang harus kita produksi dengan mempertimbangkan rata-rata penjualan harian dan keuntungan masing-masing produk. Di sini kita juga harus memperhatikan batasan yang kita miliki, yaitu kapasitas gudang. Artinya kita tidak bisa sembarangan memproduksi melebihi kapasitas gudang kita. Oke. Di sini kita akan mencari keuntungan maksimum dengan solver. Buka tab data, kemudian pilih solver. Pada bagian set objektifnya, kita tentukan ini adalah set objektifnya. Dan perlu diingat bahwa objektif yang ada di sini harus diperoleh dari formula, yaitu total penjumlahan antara data yang ada di atasnya yang merupakan hasil dari formula juga. Jadi dia harus terkait antara jumlah yang harus diproduksi, harus terkait dengan total keuntungan, dan maka dia akan menghasilkan nilai yang kita harapkan. Oke. Misalnya di sini kita akan mencari nilai maksimum dengan by changing variable cell, dengan mengubah sel-sel yang ada di sini. Nah, kita juga perlu memperhatikan constraint yang kita miliki. Constraint atau batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh solver. Kita tambahkan batasannya, yaitu batasan pertama, bahwa jumlah yang harus diproduksi harus bilangan bulat, harus integer. Ini harus integer. Batasan kedua, total yang harus diproduksi tidak boleh melebihi kapasitas gudang. Artinya total yang harus diproduksi lebih kecil atau sama dengan kapasitas gudang. Oke, tambahkan constraint ketiga lagi. Jumlah yang harus kita produksi tidak boleh melebihi rata-rata penjualan harian. Oke, jadi harus lebih kecil atau sama dengan rata-rata penjualan harian. Oke, nah di sini kita sudah menambahkan 3 batasan yang tidak boleh dilampaui oleh solver. Kemudian kita biarkan pilihan pada GRG nonlinear. Karena di sini sebenarnya ada 3 pilihan, tapi ketiga pilihan ini memerlukan pemahaman matematika yang cukup rumit, jadi kita biarkan ke default saja. Kemudian pilih solve. Maka bisa dilihat di sini kita bisa mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 7.440 dengan memproduksi maksimum 500 unit produk, dan tapi di sini kita terpaksa mengorbankan 2 produk kita untuk mencapai keuntungan yang kita harapkan, yaitu keuntungan maksimum. Oke. Nah, klik OK jika sudah selesai. Nah, di sini bisa kita lihat solver berhasil menemukan solusi terbaik untuk mencapai keuntungan maksimum, yaitu sebesar 7.440.000 dengan memproduksi pada kapasitas maksimum. Tapi di sini kita terpaksa mengorbankan 2 produk yang keuntungannya rendah. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa solver bisa lebih canggih daripada goal-seek, karena goal-seek hanya mampu mengubah 1 input saja, sedangkan solver bisa mengubah beberapa input sekaligus, mengkombinasikan perubahan dari beberapa input sekaligus mempertimbangkan juga batasan-batasan yang tidak boleh dilewati atau dilanggar. Oke, saya kira segitu aja mengenai solver. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat bermanfaat.
Kalau ada pertanyaan atau masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini silahkan subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.